Semua warga akan mengeroyok kalian semua. Silakan, Le. Siap warga semua? Tukang santet, di pangan, di wujud. Ngomong kayak gitu terus. Sekarang pergi dari sini. Gak iso, gak iso. Paten ya Pak, paten nih. Gak iso, gak iso. Gak iso apa? Gak iso. Rek kowe bantah karo lawan Mbak Jenggot. Yo. Sok lagi. Salah. Astagfirullahaladzim. Bang, ini tolong bantu. Inilah yang bahaya ketika ada warga kayak gini. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun membantu warga kampung untuk mengusir sebuah keluarga yang berprofesi sebagai dukun santet. Namun ternyata, ilmu santet sang dukun itu sangat luar biasa. Dengan kekuatan dan kemarahannya, sang dukun menyerang para warga hingga terluka parah. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun dalam kondisi yang berbahaya itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget. Adik-adik ngapain? Hah? Mas ini masih ikut lagi? Siap Mas Gus. Kenapa masih ikut lagi? Nggak kapok kemarin dihantam si keluarganya Mbah Jenggot itu? Belum apa Gus? Belum kapok, nggak kapok. Wah. Oke lah. Jadi sahabat-sahabat, kita saat ini ada di depan rumahnya si korban. Ini rumahnya korban. Tapi saya belum masuk, saya belum ngecek kondisinya seperti apa. Cuma di dalam sudah ada saudara saya Bang Ilyas Sapulidi. Di situ ada Pak Lurah dan Pak RT juga untuk melihat kondisinya si korban, dan kita akan datang masuk. Tapi kita sholawat dulu lah sahabat-sahabat. Sholawat dulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kita doa al-khom satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun dan Sapulidi dimintai tolong oleh aparat kampung dan warganya untuk menghentikan kejahatan dari seorang dukun santet. Dukun tersebut bernama Mbah Jenggot, yang semua keluarganya juga bekerja sebagai tukang santet. Dukun Jenggot dan keluarganya itu diketahui sangat kejam dan raja tega. Tanpa mengenal belas kasihan, mereka sangat mudah untuk kirim santet kepada orang-orang yang tidak disukainya. Tidak peduli tetangga, aparat kampung, bahkan sampai keluarga dekat. Jika berani mengusiknya, pasti akan disantet. Bahkan dibuat sampai meninggal dunia. Dan karena sebab itulah Gus Nur Samsun dan Sapulidi berusaha untuk menghentikan sang dukun Jenggot dan keluarganya itu. Dengan ditemani Pak Lurah dan banyak warga, Gus Nur Samsun dan Sapulidi kemudian datang kepada dukun Jenggot. Gus Nur Samsun meminta agar dukun Jenggot dan keluarganya berhenti dari praktek melakukan kirim santetnya. Akan tetapi dukun Jenggot tetap tidak bersedia berhenti. Itu dikarenakan menjadi tukang santet itu adalah sudah menjadi pekerjaannya. Sebab itulah para warga menjadi sangat marah.
Mereka kemudian berteriak-teriak untuk mengusir pergi sang dukun. Bahkan, mereka juga meminta Gus Nur Samsun agar membunuhnya saja. Mendengar teriakan warga yang demikian itulah yang membuat seorang anak dari dukun jenggot menjadi sangat marah. Sehingga dengan kemarahannya, dia kemudian menyerang para warga dengan ilmu santetnya. Banyak warga yang kemudian terluka dari serangan ilmu santet dari sang dukun. Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun dan Sapulidi tidak ingin gegabah. Gus Nur Samsun tahu bahwa ilmu santet sang dukun sangatlah hebat dan berbahaya. Sebab itu Gus Nur Samsun dan Sapulidi mundur, agar tidak ada hal yang tak diinginkan terjadi kepada warga. Selain itu, Gus Nur Samsun juga harus memikirkan strategi yang tepat untuk mengalahkan sang para dukun. Dan setelah yakin dengan rencananya, keesokan malamnya, Gus Nur Samsun dan Sapulidi kembali ke kampung tersebut untuk melanjutkan misinya. Mula-mula Gus Nur Samsun mendatangi orang yang menjadi kurban santet dari dukun jenggot. Gus Nur Samsun dan Sapulidi ingin tahu, seberapa hebatkah ilmu santet dari sang dukun. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun melihat hal yang sangat begitu mengerikan. Perempuan yang disantet sang dukun itu mengalami sakit yang sangat memilukan. Tubuhnya penuh luka dan bernanah, dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Dan yang lebih menyedihkan lagi, perempuan tersebut masih menyusui seorang anak yang masih bayi. Dan melihat kondisi sang kurban itulah Gus Nur Samsun menjadi sangat tidak tega. Sehingga tidak ingin berlama-lama, dia ingin segera menghabisi sang dukun jenggot itu. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Jadi kita lantai lah. Saya udah males bang. Iya tahu Gus. Pak RT siap ya? Oke. Semua warga, saya tadi sudah melihat kondisinya ibunya. Seperti itu memprihatinkan. Kita selesaikan malam ini ya. Oke. Ayo kameramen mundur. Apa enggak ini Gus? Apa? Mana ya? Enggak berbahaya ngajak warga gitu. Ngajak warga lagi? Orang mereka juga menginginkan kok. Takutnya Gus. Ayo semua warga ikut. Ya udahlah, kayak mana? Orang saya pembukaan mereka sudah ada di sini. Malah mereka ikut sholawat. Ya kita berharap tidak ada apa-apa ya. Harapan ini loh, harapan. Karena antum tahulah sendiri lah. Saya itu berusaha gini Gus. Ya gimana ya? Karena memang geram ada Gus ya. Tapi ya tetap membaca situasi. Karena di sini kan keluarga yang kita khawatirkan. Gitu. Ya udah Bismillah aja Gus ya. Udahlah, saya langsung datengin saja lah. Ya. Kelamaan. Sabar lah Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keluar kalian. Sabar aja. Kenapa? Nopo. Keluar sini. Saya mau kalian pergi dari desa sini. Setuju semua? Apa pengen mati kabeh awakmu? Segitu mudahnya. Hah? Saya sudah muak. Saya sudah marah besar di sini karena mata saya sudah melihat secara langsung. Tetanggamu sendiri kamu bantai seperti itu. Warga sudah tidak ada rasa takut di sini. Apakah kalian semua takut? Ya! Aku ya rawati. Nah, dengar itu. Mereka tidak takut. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian takut? Ya! Kalian hanya 4 orang. Kami banyak. Nah, mundur kameramen. Sekarang kalian pergi dari kampung ini atau tidak? Enggak, kalian yang pergi. Orang bakal apa ya? Iki nggon uripku nang kene. Apa urusannya musir-musir? Apa? Tadi wae. Awakmu lunga apa pengen mati kabeh? Singkirkan. Enak apa rame-rame? Enak apa, Bu? Bilang sama suamimu dan anak dan menantumu ini Saya kurang ngerti saudara pakai bahasa. untuk pergi dari sini. Ora iso. Tidak mau. Iki manggonku nang kene. Awakmu sing ngalih. Atau apa perlu rumah ini saya eksekusi? Hah? Apa perlu kalian saya eksekusi? Silakan kalau mampu. Udah Bang, udah. Silakan pergi aja dari sini. Ora iso. Karena banyak keluarga sudah nggak suka. Iki manggonku nang kene. Kalian itu kayak nggak ada dosa loh. Ora iso. Padahal banyak korban itu kalau mereka mengatakan sekalian itu yang dampak dari santet-santet ini. Jadi mereka itu memang selama ini udah mencurigai kalian. Udahlah, kalian pergi saja atau nggak taubat saja gitu.
kasihan loh. Sudah saya lihat di situ tadi itu termasuk warga korban daripada kalian. Dan Ya. sekarang saya mau tanya kepada Pak RT. Ada nggak wargamu yang masih kesakitan selain itu ibu tadi itu? Ya, ada. Ada. Astagfirullah. Masih banyak. Kalian sudah kesetanan. Saya mau tanya, kalian itu manusia atau iblis? Kayak gitu, Karena delok. Karek lain delok. Lah sampean petentang-petenteng nggawa pusaka koyo ngene mengaku wedi. Terus mau kalian apa ke sini? Mas ini udah dijelaskan berkali-kali kayak nggak ada dosa gitu loh. Karena banyak warga ini merasa tidak nyaman dengan adanya kalian di sini. Terus saiki aku kon ngalih kok kene. Hmm. Aku sing ngalih apa masyarakat sing ngalih? Maaf saya nggak paham bahasanya Mas, karena saya bukan orang sini. Tetapi di sini saya merasa udah paham bahwa saya Mas jangan di sini gitu. Kenapa? Karena Mas yang sudah banyak korban santet di sini berasal dari Mas sama bapaknya itu Mbah Jenggot. Jadi langkah baiknya udah bisa ngomong baik-baik, tobatlah kayak gitu. Wah, terus nggak bisa dibicarakan baik-baik. Habis sih. Jadi Mas maunya apa? Ketika Masih maunya apa? ya saya mau Mas pergi dari sini Mas. Kelamaan. Udah urus itu. Kelamaan. Itu mau saya, kalau mau tahu. Semua warga pengennya seperti itu, benar? Udah kita kasih kesempatan. Bapak, Sudah saya kasih kesempatan tetapi Anda masih ngeyel. Awas. Ya, mbaknya juga Masya Allah udah diajarkan santet. Cantik-cantik tapi belajar santet. Apa urusane? kira apa? Rame-rame iki. Sampean satu keluarga minggat dari sini. Oh, gak iso iki bali pertine Mbah Jenggot iki ya kene iki. Iki gak iso ditunjung. Ora iso dikon nyalih. Hargane nyarinya apa kok? Musik Mbah Jenggot ya kene apa jane? Kampre apa to, Le? Ojo ngono ku to, Le. Oh, ala iki. Mbah Jenggot iki golekane pangan yo ngene iki. Wong. Yo nek kamu rene yo nang diperintah nyantet yo tak santet. Ngomong apa? Saya nggak peduli. Kok sih? Sampean itu sudah tua. Iya, karena ya aku penting pekerja itu nyambut kugai wong iki. Eleng mati. Mati yo besok ya. Sampean sudah membunuh banyak orang. Sampean sudah menyantet banyak orang. Itu adalah sifat setan, sifat iblis. Oh iya, kan yo. Gawe ku Pergi dari sini atau tidak? gak iso. Gak iso le. Gak iso. Gak iso le. Mbak Jenggot iki lah bakal ora sembarang wong. Gak sembarang. Semua warga akan mengeroyok kalian semua. Silakan le. Siap warga semua? Pakainya yang ngerti, ya tukang santet, golek pangan, wujud. Ngomong kayak gitu terus. Sekarang pergi dari sini. Gak iso, gak iso. Pateni ya Pak, pateni. Gak iso, gak iso. Gak iso apa? Gak iso. Rek kowe bantah kan lawan Mbah Jenggot. Yo. Sok lagi. Awas, seperti. Awas. Astagfirullahaladzim. Bang, ini tolong bantu. Inilah yang bahaya Tolong bantu ketika saja, ada Bang. warga Tolong kayak bantu, gini. Bismillah. Bangun. Usahakan bapak-bapak apa warga adik-adik agak jauh sedikit ya. Sembari bersolawat. Ini perbuatan kalian ini. Jangan Kalian bersolawat ya. harus pergi Kang dari Mas ya, sini. semua harus bersolawat. Adik-adik jangan di depan, Dek. Biarkan emosi jangan apa dikontrol, jangan Saya tidak akan dikeluarkan. pulang. Kami tidak akan pulang. Kami tidak akan pulang ya. Awak milih. Mulai apa mati nang kene? Sampai kalian pergi dari sini. Betul? Iki nggon panggonku ya nang kene iki. Kita tidak akan mati di sini. Betul? Astagfirullahaladzim. Mau apa kalian? Kalian hanya berempat, kita banyak ya? Nah. Kowe iki ngisi-ngisi aku napa to? Wong Ya karena kalian itu bersalah, tidak mau mengakui salah. cara gaweku kene iki yo. Alamak, urus bangsa polisi. Ayo urus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian semua sholawat. Sallallahu ala. Awas bangsa polisi. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Gus. Sayo, sholawat. Kekuatan dari Mbak Jangkut ini, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun Ilyas. Kita satukan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Oh, masih bisa bangun. Awas hati-hati Ilyas. Lagi, Gus. Ayo. Ya. Bismillah.
Kalian nggak ada jerat-jeratnya kalian. Baca. Atasin, Ilyas. Allah Akbar. Udah Mbah, silakan tobat Mbah. Gak iso Ya gak iso Allah. iki gede iki omahku dhewe iki. Gak iso, kowe ngale wis, ngale. Kami tidak akan pulang Pak. Kami tidak akan pernah pulang. Ya, sebelum bertobat kami tidak akan pulang. Banyak kerugian warga di sini Pak. Dengan adanya Bapak dan keluarga di sini, semua orang menjadi derita. Oh, gak iso lagi. Orang lagi tahu begates, gak iso. Wis, Astagfirullahaladzim. apa pengen mati? Apa pengen urip? Allah Akbar, Gus, bangun lagi Gus. Oh, mereka bangun lagi, astagfirullah. Sebenarnya kekuatan daripada bajanggut. Bajenggot. Iya, bajanggut. Kuasa Palembang janggut Gus. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Semua sholawat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Susah Gus. Susah. Karena mereka masih di rumahnya. Gimana nih? Kamu di belakang kameraman. Ayo kita satukan kekuatan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Oh, masih bangun lagi mereka. Allah Akbar. Wajar saja. Ya. Gimana nih? Terus selawat terus. Apa? Mau apa? Jadi napa Dani? Jangan baik-baik. Siapa yang mengganggu? Saya tidak mengganggu. Baik-baik ini wis ngene kerjanane, tukang nyandet wong. Kok usik ae. Sing usik-usik iki sapa? Sampeyan lho. Alah. Udah warga semua gimana itu enaknya? Ikis kan habis. Kemana nih? Hati-hati dengan tongkatnya. Dukun Jenggot ternyata benar-benar memiliki ilmu iblis yang sangat luar biasa. Dengan ilmunya, berkali-kali dia membuat Gusnur Samsun dan Sapulidi kewalahan. Bahkan walaupun sang para dukun berhasil ditumbangkan, mereka selalu bisa bangkit, dan malah terlihat semakin kuat. Gusnur Samsun dan Sapulidi pun harus memutar otak untuk agar bisa mengalahkan sang dukun. Apalagi, mereka juga harus menjaga para warga agar tidak celaka diserang sang dukun. Dan di saat yang demikian itulah tiba-tiba Tuhan sepertinya ingin menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba datang Mat Suling dan para muridnya, yang beberapa waktu lalu sudah ditobatkan oleh Gusnur Samsun. Ketika tahu Gusnur Samsun sedang melawan dukun, ternyata mereka telah berkomitmen, yaitu mereka ingin menunjukkan kesungguhan bertobatnya untuk membantu Gusnur Samsun memberantas para dukun santet. Dan Mat Suling yang adalah mantan rajanya dukun santet, diyakini mengetahui kelemahan dari ilmu santet dukun Jenggot. Sebab itulah mereka bersama-sama ingin menghancurkan sang dukun berbahaya tersebut. Oh, susah. Macam-macam loh, hati-hati bawa guru. Kalian mau tahu mereka itu mantan dukun. Mau mantan dukun, mau mantan kiai. Wis ora kanggo koyo ngono iki tobat to. Dipun Gus. Mari kita bertobat. Ayo Mbah tobat. Saman gelem tobat. Wis ora ana gunane ilmu sing kaya ngono kuwi. Tan murunga dadi rekasane uripmu. Mulai yo bareng-bareng karo aku. Betul itu. Kuwi tobat. Yen kowe ora gelem bertobat, besok nering neraka jahanam cilaka. Wis manuta, kowe bertobat ayo bareng karo aku. Hah? Ya. Susah dari tadi kita Ya. melawan. Iya Mbak, ini harus selesaikan Mbak. Ayo Terima minta tolong kasih. Mbak. Nih Pak Lurah ya? Iya, iya. Ya betul. Iya betul. Nih, Pak RT. Pak RT. Seumpama orang ini dibasmi gimana? Iya nggak apa-apa. Soalnya ini merasakan. membuat keruh di desanya, ya Iya, toh? iya. Nanti kalau sini tidak dihilangi, sukar, anak-anak semua susah. Gimana? Ojo cengengesan we, musuhmu Pak, aku we. Aku ngerti kowe sapa.
Enggak, Bapak Guru. Alangkah baiknya cepatlah bertobat. Mau nggak? Bertobat mau nggak? Iso ora iso. Hah? Lawan guru kami. Lanjut. Lanjut kok. Ayo, ayo, tak lawan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Apa? Kalian. Mau samono wae kok macem-macem. Kita di belakangnya Mat Suling. Siap. Yang warga mundur. Mundur. Pak RT, Pak Lurah mundur. Mundur. Allahu Akbar. Apa? Mampus kan? Allahu Akbar. Hah? Apa? Gimana? Mau apa? Hah? Mau apa? Ya apa? Bismillah. Ya gimana? Pak Wid, buang ilmunya Pak Wid. Kancil, tunjukkan bila mana kamu sudah tobat tanah suam. Itu anaknya. Udah Yang ditarik. Yang Itu perempuan. anaknya, itu. Iya. Hilangi. Oh. Kuat nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunuh aja ini. Udah. Apa? Kalian pengen apa? Bakar aja, Bos. Kita sekarang cukup. Bakar? Bakar. Ya, bakar aja, Gus. Siapa yang mau dibakar? Iya, Gus. Dukungnya, Gus. Udah, mereka sudah. Lebih baik Sekarang. kalian siapkan Ya. tanah, lubangkan tanah itu mereka kubur. Nggak perlu dibakar. Lu kok orang sudi piye? Kami maunya dibakar, Gus. Bakar aja, Gus. Bakar. Bakar. Sekarang saya mau tanya sama Pak RT, mana Pak Lurah? Gimana wargamu ini kayak gini? Sudah diam. Diam semua. Ya nanti masalah ini nanti warga Diselesaikan saya warga. bilangi supaya ya sabarlah. Memang ini sudah Emosi. Ini sakit di pokok sing saya kados. Ya kalau bisa dirembuk baik-baik. ya nanti Yang lalu warga biar saya bilangi. berlalu. Ya. Soal korban-korban yang sakit itu nanti kita rembuk bareng-bareng. Ataupun mungkin besok bisa kita kembali ke sini untuk mengobati. Yang penting malam ini kalian harus mengusur jenazah-jenazah ini. Ya? Jangan dibakar, paham? Paham. Kalau kalian membakarnya, apa bedanya kalian dengan mereka? Mengerti? Untuk Pak Lurah dan untuk Pak RT harus tegas kepada warganya. Ya. Jangan lembek, kalian aparat pemerintah. Yang artinya kalian berdua harus bisa memberikan kebijakan pada masyarakat kalian. Mengerti? Saya sendiri pun juga tidak terima kalau ada saudara di antara kita ada yang celaka gara-gara ulah-ulah seperti ini. Tapi apalah daya, kita harus menggunakan sifat manusiawi. Kita harus menggunakan hati nurani, bukan seperti ini, seperti binatang. Mengerti kalian? Saya ini orangnya keras, kaku, akan tetapi masih menggunakan akal sehat dan hati nurani. Betul. Bukan begitu? Ya, betul. Ini manusia. Sama saja dengan anak-anak ini semua. Tapi jangan kejam seperti itu. Ini harus di rumah seperti biasanya. Gitu Pak Lurah ya. Pak RT, jangan lupa ya. Nanti disadarkan anak-anak semua, masyarakat semua di lingkungan sini ya Pak RT. Ya Saya gitu. akan memperkenalkan. Beliau ini adalah Mat Suling, mantan dukun yang pernah saya lawan. Ini adalah mantan preman plus mantan dukun yang pernah saya lawan. Ini adalah mantan dukun yang pernah saya lawan. Mereka tahu betul nasuha. Sekarang lihatlah, mantan orang jahat itu lebih baik daripada mantan orang baik. Kalian itu baik, jangan sampai kalian menjadi mantan orang baik. Paham semua? Siap menjadi orang baik? Ya. Nah, seperti adik-adik ini yang paling semangat. Saya suka. Kalian harus menjadi generasi yang luar biasa untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama kita semua. Mengerti? Siap, ngerti. Nah, jadi kesimpulannya di sini, mereka sudah muntah darah semua. Mereka sudah tidak bisa bergerak, berkutik apa-apa. Jangan dihakimin, kasihan. Ya, kasihan. Dan di sini, kalian harus bijaksana dalam menyikapi. Karena di depan kita sudah tidak bernyawa lagi. Bukan begitu Mbah Mat Suling? Iya, betul Nak Suling. Iya. Menurut pendapat Mat Suling gimana? Gini, orang ini sudah jadi mayat. Iya, Ya seharusnya dikubur sesuai dengan adanya di lingkungan sini. betul. Orang ini sudah mati, yang masih hidup aja dibenahi yang baik. Jangan meniru seperti ini dan itu. Sini sekeluarga orang yang tidak benar,
Makanya saya bisa membenarkan itu. Saya sudah tahu kalau jalan yang benar, jalan gini salah, yang benar yang lurus. Maka itu saya minta dengan hormat masyarakat sini semua, inilah di apa itu namanya, di bentuah dari Nak Suryo atau Gus Nur Samsun harus dilaksanakan, betul? Nah, bagus. Berarti saya tidak sia-sia ngomong panjang lebar kepada kalian. Kalau begitu, Pak Lurah, Pak RT, warga semua silakan dibopong masuk ke dalam. Silakan, bopong. Setelah bersama-sama menyatukan kekuatan, sang dukun jenggot pun akhirnya bisa dikalahkan. Dengan gabungan kekuatan yang sangat dahsyat itu, sepertinya telah berhasil mengakhiri riwayat sang dukun dan keluarganya. Mereka sudah tidak bisa bergerak, dan atas kehendak Tuhan, para dukun itu akhirnya tewas di hadapan warga. Para warga pun sangat bersyukur dengan musnahnya dukun jenggot itu, dan berharap mereka dan kampungnya kembali hidup nyaman, tanpa dihinggapi perasaan was-was dan menakutkan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.